Muhasabah merupakan bagaimana kita bisa merefleksi diri, introspeksi terhadap diri kita. Jelas tadi mengevaluasi diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu kepastian kita pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'il amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan untuk insyaallah melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Muhsin Al-Hamid yang dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'in tidaknya kita sekalian dan seluruh umatnya yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Tidak lupa pula khatib berkewajiban menyampaikan wasiat takwa, mengajak mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, di mana kita sanggup untuk melaksanakan segala apa yang menjadi perintahnya dan dengan sekuat tenaga kita meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 6 di bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Pada bulan yang sama 14 abad yang lalu, tepatnya pada tahun 4 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini intinya adalah menyuruh kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri. Untuk itu sengaja khatib ingin mentadaburi khususnya ayat ke-18, 19 dan ke-20. Sebagaimana tadi yang disampaikan dalam muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada dua perintah takwa di sana, dan ini satu-satunya ayat yang paling istimewa ketika Allah memerintahkan agar kita bertakwa. Dan kedua kalimat takwa tadi mengapit wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para mufassirin sepakat lighad di sini yaitu esok, di hari akhirat. Tapi tentunya kita harus memperhatikan esok kita selama di dunia. Kita yakin
Inilah saatnya diingatkan di bulan Rabiul Akhir untuk bermuhasabah diri, mengevaluasi diri. Pasti ada salah, hilaf dan dosa kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Bahkan yang paling celaka adalah orang yang tahu sudah jelas perbuatan tersebut dilarang, sudah jelas itu perbuatan dosa, dan Allah tidak meridhoinya, kemudian dia melakukannya. Itulah orang yang paling celaka, baik nanti di akhirat maupun akan dirasakan selama di dunia. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Allah tidak menciptakan manusia itu hanya untuk main-main tanpa tujuan. Pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Apapun yang pernah dilakukan, inilah yang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan?" Apakah kamu mengira kami menciptakanmu tanpa tujuan? Wanakum, dan apakah kamu juga mengira ilaina la turja'un, kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sungguh yang kamu kira tersebut itu keliru. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Muhasabah merupakan bagaimana kita bisa merefleksi diri, introspeksi terhadap diri kita. Jelas tadi mengevaluasi diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu kepastian kita pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Luangkan waktu sejenak dalam setiap sehari menjelang tidur. Pikirkan, renungi apa yang telah kita perbuat selama ini. Atau tadi evaluasi setiap hari. Keseharian tadi seperti apa? Allah ridho atau tidak? Dan ini ajarkan kepada anak-anak kita, pada istri kita. Luangkan waktu untuk bermuhasabah sebelum tidur. Merenungi diri apa yang telah kita perbuat. Bukan hanya tadi perbuatan kita untuk di dunia ini, esok hari, tapi esok di akhirat nanti seperti apa? Apa bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau usia kita sekarang sudah 30, 40, 50, 60 atau lebih, berapa waktu, berapa tahun, berapa bulan yang mungkin jadi amal baik kita kepada Allah? Kalau memang itu amal baik, ikhlaskan, lupakan. Tapi kalau kita renungi itu amal yang perbuatan yang dibenci Allah, bermaksiat kepada Allah, atau bahkan merugikan sesama manusia, maka segera tinggalkan, segera bertobat. Caranya isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, isi perbuatan-perbuatan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita lihat apakah akidah kita untuk bermuhasabah diri sudah kuat atau masih rapuh. Ikuti pengajian-pengajian yang untuk mengokohkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian evaluasi, muhasabah sholat 5 waktu kita sudah benarkah dijalankan? Atau masih ada yang bolong-bolong? Atau kita merasa yakin 5 sholat wajib saja yang 5 waktu itu sudah kita lakukan? Apakah kita sudah berusaha untuk berjamaah? Kemudian apakah sholat-sholat sunatnya kita lakukan? Evaluasi terus. Apakah kita dalam setiap sholat itu bertambah khusyuknya? Evaluasi terus. Evaluasi ibadah-ibadah lain. Kita memberi kepada sesama sebagai bagian dari hablum minanas. Apakah sudah dilakukan karena Allah? Bukan karena ria. Perlakuan suami terhadap istri, evaluasi.
Pernah tidak ini menyakitkan istri? Evaluasi juga sampaikan kepada istri, mungkin ada perbuatannya di belakang para suami berbuat yang tidak diridhoi Allah. Ajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana berbakti kepada orang tua, evaluasi. Akhlak seorang murid kepada guru, evaluasi. Begitu juga dalam hidup bermasyarakat, bertetangga. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Kemudian dalam tadabbur surat Al-Hasyr ayat berikutnya, wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang tahu tapi tidak melakukannya. Tahu tapi berupaya untuk tidak mau saja. Tahu tapi pura-pura lupa. Itu orang yang fasik. Sudah jelas mencuri, bergibah, menghardik dengan kasar, perkataan-perkataan yang tidak pantas, itu sudah jelas dilarang, tapi tetap dilakukan. Itu orang yang fasik. Persis ketika adzan berkumandang, tahu adzan itu bukan untuk panggilan waktu pagi sudah tiba, waktu siang sudah tiba, waktu sore sudah tiba. Kalau asar, maghrib menjelang malam, itu bukan panggilan peringatan waktu, tapi panggilan untuk sholat berjamaah. Tahu tapi tidak bersegera untuk melakukannya. Disinilah kita diupayakan untuk zikir yang sebenar-benarnya adalah bukan hanya kita menyebutkan asma Allah, tapi kita benar-benar ketika mendengar azan, bukti dari ketidakfasikan kita, segera lakukan zikir kita dengan melakukan sholat, dengan mendirikan sholat. Dan ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita pernah melupakan Allah. Karena kalau sekali saja kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri. Sehingga timbul kesombongan. Seperti iblis yang pada akhirnya diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita melupakan Allah, karena sekali kita melupakan Allah, maka kita akan lupa diri. Merasa orang yang paling berkuasa, punya kekuasaan, berlaku sewenang-wenang, akhirnya seperti Fir'aun yang Allah binasakan, tenggelamkan di Laut Merah. Nauzubillah. Dan jangan sekali-kali kita melupakan Allah, karena kita kalau sudah melupakan Allah, lalai terhadap Allah, maka Allah akan jadikan kita lupa diri, merasa banyak harta, kekayaan di mana-mana, sehingga apa? Nasibnya seperti Qarun yang Allah binasakan, ditelan perut bumi beserta hartanya. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah-jemaah yang sama-sama diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita mentadabburi surat Al-Hasyr ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga
mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi orang yang dimudahkan Allah untuk bermuhasabah diri, selalu mengevaluasi diri, tentunya ada perasaan takut dan ingin kebaikan di setiap saatnya. Hari esok jauh lebih baik dari hari, dan hari berikutnya harus jauh lebih baik dari hari esok. Itu yang harus ditekankan. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin selalu kita bermuhasabah terhadap diri kita, semakin ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang melupakan Allah, lalai terhadap Allah, sudah jelas pasti akan banyak lupa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, dan di ujung-ujungnya adalah mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus bisa membedakan kelak di akhirat nanti tempat tinggal kita abadi adalah surga dan neraka. Surga dan neraka jelas berbeda. Orang-orang yang tinggal, para penghuni surga, itu mereka adalah orang-orang yang paling beruntung. Sementara orang-orang atau para penghuni neraka, mereka itulah orang-orang yang paling merugi. Untuk itu, bermuhasabah diri, lakukan setiap saat, luangkan waktu, pikirkan apa yang telah kita perbuat. Kita ingat Ibnu Katsir mengingatkan sebagaimana diingatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa hasibu anfusakum, hisablah diri kalian sendiri qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Untuk itu marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dimudahkan untuk bermuhasabah diri, mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan dalam keseharian kita, sehingga keberadaannya bisa kita evaluasi. Yang baik kita lupakan, yang jeleknya kita ingat untuk harus diperbaiki, ingat untuk dievaluasi, ingat banyak kebaikan yang harus menutupi kejelekan-kejelekan kita. Semakin baik amalan kita, semakin banyak bekal kita nanti di akhirat, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin besar peluang kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbihim fi warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, dalam segala kelemahan dan kerendahan, dengan penuh perasaan dan pengharapan, kami sadar selama ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami, lebih banyak keluhan kami daripada syukur kami, ya Allah. Lebih banyak kesombongan kami daripada ketawaduan kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami. Ampuni kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun mereka berada, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang apabila kami berpijak di atasnya tidaklah akan tersesat buat selamanya. Karuniakanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin agar kami dapat menapak menuju hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Allahumma asyina akibatana fil umuri kulliha wa zidna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari hinanya dunia dan azab siksa di akhirat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syurril khatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi yang terbaik di akhir usia kami. Fatirus samawati wal ardh, anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah pencipta langit dan bumi, dan Engkaulah satu-satunya pelindung kami di dunia dan di akhirat. Tawafana muslim wa qina sholihin. Wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dan Kau kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.